Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas F1 semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tugas yaitu mengenai penjelasan hukum idgham, hukum qalqalah, hukum ro dan macam-macam waqaf. Nah, yang pertama yaitu pembahasan hukum idgham. Idgham merupakan memasukkan satu huruf kepada huruf lainnya, seakan-akan melafalkan huruf yang sama. Idgham dalam ilmu tajwid berlaku apabila ada dua huruf yang sama atau berdekatan dalam makhraj dan sifat saling bertemu. Dilihat dari segi jarak makhrajnya dan sifat kedua huruf yang diidghamkan, maka terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama idgham mutamatsilan, yang kedua idgham mutajanisan, yang ketiga idgham mutaqariban. Yaitu pembahasan yang pertama idgham mutamatsilan. Idgham mutamatsilan itu apabila dua huruf yang saling sama makhrajnya tidak sifat dan sifatnya bertemu, yaitu huruf yang pertama sukun dan huruf yang keduanya berharokat. Di sini ciri-cirinya yaitu makhrajnya sama, namun sifatnya berbeda. Nah, makhraj dan sifatnya itu sama. Seperti contoh yaitu huruf ta sukun bertemu tak berharokat, atau huruf dal bersukun bertemu dengan dal berharokat. Misal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 16, fama bihat tijaratuhum. Nah, itu pada kalimat bihati itu taknya itu yang pertama tak bersukun, lalu yang tak kedua berharokat kasroh. Nah, lalu yang kedua idgham mutajanisan. Idgham mutajanisan apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya, dan huruf yang pertama sukun akan tetapi kaidah tersebut tidak berlaku pada semua huruf idgham. Makhraj idgham mutajanisan berlaku pada huruf-huruf sebagai berikut, yaitu yang pertama ta bertemu dengan to, lalu to bertemu dengan ta, lalu ta bertemu dengan dal, lalu dal bertemu dengan ta, sa bertemu dengan zal, zal bertemu dengan dot, zo, dan ba bertemu dengan mim. Nah, itulah contoh-contoh pertemuan antara huruf dalam idgham mutajanisan. Intinya ciri-cirinya sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Itu idgham mutajanisan. Lalu yang selanjutnya idgham mutaqariban. Apabila dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya bertemu dan huruf yang pertama sukun. Kaidah ini juga tidak berlaku secara umum. Dalam bacaan riwayat Imam Nafas dari Imam Asim, idgham mutaqariban hanya berlaku pada huruf-huruf berikut. Yang pertama qaf bertemu dengan kaf, lalu lam bertemu dengan ro, lalu lam bertemu dengan ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, sama nun. Lalu yang keempat nun bertemu dengan ya, mim, wawu, lam, dan ro. Begitulah penjelasan dari idgham. Idgham mutamatsilan, idgham mutajanisan, dan idgham mutaqariban. Lalu yang kedua yaitu pembahasan dari hukum qalqalah. Arti dari qalqalah tersendiri yaitu memantulkan atau mengembalikan suara huruf qalqalah tersebut. Huruf qalqalah antara lain yaitu ba, jim, dal, to, sama qaf. Nah, dalam hukum qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro
yaitu ketika huruf qalqalah itu berada di awal atau di tengah-tengah surat atau ayat, di tengah-tengah surat atau di awal ayat. Nah, itu karena mati sukun di tengah ayat ataupun agak di awal ayat. Nah, yang kedua qalqalah kubro, yaitu qalqalah yang berada di akhir ayat atau karena diwakafkan. Lalu yang selanjutnya yaitu hukum ro. Hukum ro sendiri terbagi menjadi dua, yaitu huruf ro tafkhim dan tarkik. Penjelasan yang pertama yaitu tafkhim. Tafkhim dalam kaitannya dengan hukum ro di atas pada intinya menjelaskan tentang 7 yang menyebabkan ro dibaca tafkhim. Tafkhim sendiri artinya yaitu tebal. 7 penjelasan tersebut antara lain yang pertama, hukum ro dibaca tafkhim apabila ro berharokat domah ataupun fathah, baik ketika waqaf maupun tidak maupun wasol. Lalu yang kedua, apabila ro dalam keadaan bersukun, sukun asli, dan huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun domah. Lalu yang ketiga, apabila ro bersukun karena dibaca waqaf dan huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun domah. Lalu yang keempat, apabila ro bersukun karena dibaca waqaf, sukun asli, dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah, kemudian di antara ro bersukun dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf yang bersukun. Lalu yang kelima, apabila ro bersukun karena dibaca waqaf, sukun ardil, dan huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun domah, kemudian di antara ro bersukun dan huruf yang berkaitan berharokat tersebut ada huruf mad, yaitu alif atau wawu. Cara pembacaannya ialah dengan memanjangkan terlebih dahulu sebelum masuk kepada huruf ro yang diwakafkan. Panjangnya adalah 6 harokat karena menjadi hukum mad arijil. Lalu yang selanjutnya, apabila ro bersukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh aridil, kasroh tambahan bukan kasroh asli. Lalu yang ketujuh, apabila ro bersukun dalam kalimat didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la yang berharokat selain kasroh. Dan pembahasan yang kedua yaitu ro tarkik. Menurut bahasa, tarkik artinya kurus atau tipis. Sedangkan menurut istilah yaitu mengucapkan huruf dengan tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkan, atau biasa diistilahkan meringis, ri, karena ro-nya tipis, ri, bukan ro gitu. Ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, kenapa hukum ro itu dibaca tipis. Yang pertama, huruf ro yang berharokat kasroh atau tanwin. Kasroh tanwin maksudnya ya. Ri atau rin itu agak meringis. Yang kedua, huruf ro berharokat diwakafkan. Sebelum ro tersebut ada huruf lin, yaitu huruf ya yang bersukun. Kemudian sebelum huruf ya bersukun ada huruf berharokat fathah ataupun kasroh. Cara membacanya ialah dengan dipanjangkan terlebih dahulu 6 harokat sebelum masuk ke huruf ro yang diwakafkan tadi. Lalu yang ketiga dari hukum ro tafhim tadi
tarkik tadi, yaitu hukum ro yang bersukun dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Nah, ya, yang pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis wakof yang berada di dalam Al-Quran. Yang pertama, dengan dilambangkan huruf mim kecil. Nah, mim kecil namanya yaitu wakof lazim. Keterangannya harus berhenti, tidak boleh lanjut, diwajibkan untuk berhenti. Lalu yang kedua, dengan tanda lambang tok. Nama wakofnya yaitu wakof mutlak. Artinya tempat yang sempurna untuk berhenti. Jadi jika kita mempunyai nafas yang pendek, itu adalah tempat yang paling sempurna untuk berhenti. Lalu yang ketiga, jim. Namanya yaitu wakof jaiz. Artinya boleh berhenti, boleh diteruskan. Jadi kalau nafas kita pendek, kita boleh berhenti. Namun kalau kita masih mempunyai nafas yang panjang, maka boleh untuk diteruskan. Lalu yang kedua, lalu yang ke 1, 2, 3, 4 yaitu za. Wakof za yang bernama wakof mujawazun, yaitu artinya boleh berhenti. Lalu yang selanjutnya yaitu wakof shot atau namanya wakof murokhosun, yaitu tepat berhenti sebagai keringanan bagi orang yang memerlukan. Jadi kalau sama yang seperti tadi, kalau kita kehabisan napas, itu adalah tempat yang sempurna untuk berhenti. Lalu yang selanjutnya wakof kof fa atau kof lam, itu bernama wakofnya al-wakfu aula. Al-wakfu aula artinya berhenti lebih utama. Jadi wajib untuk berhenti lebih utama kalau berhenti. Lalu yang selanjutnya yaitu wakof shod lam, yaitu bernama al-waslu aula, diteruskan lebih utama artinya. Lalu yang selanjutnya wakof kof. Nama wakof tersebut yaitu kila alaihil wakfu. Menurut satu pendapat, di tempat ini boleh berhenti. Jadi boleh untuk berhenti. Lalu yang selanjutnya lam alif. Namanya adamul wakfi, yaitu tidak boleh berhenti, harus diteruskan. Boleh berhenti jika ada syaratnya. Maksudnya berhenti dengan bersyarat, yaitu ketika nafas kita kehabisan. Yang selanjutnya itu wakof kaf. Wakof kaf yaitu namanya kadzalika mutabikun ala ma qablahu, yaitu sama seperti wakof sebelumnya. Maksudnya jika dalam ayat tersebut terdapat wakof, misalnya wakof lam alif, maka sifat wakof kaf itu sama dengan wakof sebelumnya, yaitu lam alif itu maksudnya artinya tidak boleh berhenti, harus lanjut. Jadi wakof kaf kalau bisa harus dilanjutkan seperti wakof lam alif. Lalu yang selanjutnya yaitu wakof ngain atau hamzah. Wakof tersebut namanya ruku'un. Artinya tanda ruku' untuk arti surat atau akhir ayat tertentu. Jadi ketika ada akhir kalimat atau wakof bertanda hamzah atau ain, maka di dalam bacaan tersebut yaitu tanda untuk akhir bacaan. Atau jika kita mengaji itu biasanya itu satu ruku atau satu ain, itu tanda. Lalu yang selanjutnya huruf wakof titik 3. Titik 3 ada di 2 tempat, yaitu artinya
Namanya wakof mu'anaqotun. Mu'anaqotun. Nah, itu artinya boleh berhenti pada salah satu tanda, tetapi tak boleh berhenti pada keduanya. Misal ada terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu boleh bisa di dalam ayat tersebut ada wakaf ini. Begitulah penjelasan dari tugas saya. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya minta ampun. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.